Oke. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mantap warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Di mana ini? Di rumah, Ini di kos aku sih, Bang. kosan ya. Iya. Jadi kita mau sharing-sharing sama audiens yang ada di Instagram. Boleh ya, Ahmad ya? Kebetulan Boleh, Bang. Rahmat Hidayat ini itu junior waktu di jurusan ilmu komunikasi FISIP USU. Komunikasi. Memang, iya kan? Abang lihat selalu dia tuh perhatikan yang nggak jauh-jauh sama megang laptop ya. Dari sananya ya memang gitu ya. Suka megang laptop karena abang kira itu dirimu. Ya, melek lagi. Lanjut. Abang kira dirimu itu suka bagian-bagian belajar IT. Ternyata lama-kelamaan lihat sosial mediamu dan lihat ngulik-ngulik desain grafis juga bagian dari situ ya. Boleh dong cerita-cerita. Iya. Nggak Ya. ini kan, nggak ngelek kan. Boleh dong cerita-cerita. Tadi ngeliat sedikit. Iya. Ahmed dari kuliah atau dari kapan suka desain grafis? Kalau desain grafis ya itu di tahun pertama kuliah sih, Bang. Jadi sebelumnya aku memang suka seni gitu kan. Nah, cuma dulu-dulunya itu masih manual, Bang. Manual apa ya? Masih Kertas ya? Tulis coret-coret ya lukis. masih manual pakai tangan gitu kan. Misalnya ada gambar, sketch, realistik dan segala macam. Itu aku dulunya masih manual gitu. Nah, Oke. Iya, nah gitu jadi Bang. kalau di itu kan setahu abang ya, desain grafis itu Nah, kan ada spesifiknya ya kan. Ada yang dia iya, UX, benar-benar. ada dia logo. Nah, Rahmat ini kemana? Jadi kalau misalnya dibilang spesifiknya, aku sih di branding, desain branding. Cuma ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada project di luar branding, ya aku terima juga kan. Kan kita harus palu gada gitu kan. Apa yang lu cari ada kan gitu. Berarti dari kuliah tuh kan? Bentar ya. Iya. Kayaknya dia ada komen-komen dari kawan-kawan kita. Bang Bagus nge-lag. Oh iya nge-lag ya bang. Sekarang udah nggak lag Melek bang. ya. Maaf ya guys. Kita juga di sini jaringan saya bagus kok. Telkomsel lagi. Ini nge-lag di saya atau di siapa ya? Dua-duanya. Oh saya bagus deh. Nah, udah bisa. Lancar. By the way kan, abang mau nanya nih. Iya bang. Iya bang. Karena abang juga penasaran waktu kuliah juga abang kita jarang chatan, jarang ketemu, cuma hanya lihat ketemu tuh lewat media sosial. Lama-kelamaan abang lihat di sosial media. Adi tuh suka juga gabung-gabung di satu komunitas atau apa ya bisa disebut ya, satu usaha Oh iya. di meja kreatif. Meja kreatif nih bang. Sebagai desain grafis juga atau gimana? Graphic design. Halo. Ngelek lagi. Gabung bisa. Dah. Yuk. Pertanyaan tadi jelas. Gimana tadi bang? Kepotong di akhirnya bang. Ya, jadi abang tadi tanya simpelnya sekarang kayaknya udah gabung di salah satu tempat platform bagian kreatif di meja kreatif ya. Kalau nggak salah sebagai desain grafis juga. Meja kreatif. Iya dari ya. Nah,
Untuk di meja kreatif itu aku awal join memang di hire sebagai graphic design sih bang. Sampai sekarang untuk job desk utama masih desain. Cuma di luar itu aku ada apa ya, ibaratnya ngebantu lah, ngedirect desainer-desainer lain dalam melakukan projectnya gitu. Begitu kalau misalnya selain desain juga project video, kemudian misalnya ada penyelenggaraan event dan segala macam itu ya aku mainkan lah sih bang. Cuma kalau misalnya utamanya sih memang aku di meja kreatif itu desain. Abang kan sebelum live, abang juga tanya-tanya tuh di internet, ngulik-ngulik lah dirimu. Hebat kau ya, udah bagian dari meja kreatif ya, dan pernah ikut kompetisi desain itu ya, berkarya dari rumah, dari yang diadakan sama meja kreatif. 405 peserta dari seluruh Yang Sumatera ya. Iya. Itu memang benar itu. Itu Begitu. Ya bang. Ya ada 405 karya sih sebenarnya yang submit untuk lomba itu. Itu kayak mana yang brandingnya ya sampai begitu banyak dan memilih 10 terbaik gitu. Saya yang abang lihat dan terpilih satu, itu kayak mana kalian nyeleksi? Termasuk tadi juga juri kan? Sama Bang Iya. Bang Rizky founder Bang Rizky. Iya. Meja kreatif. Itu jadi itu kan program tuh. Kemarin kan karena pandemi juga. Nah, kita tuh pengen ngebuat apa sih? Satu kegiatan yang secara timing itu pas gitu. Diadakan di masa pandemi gitu. Nah, kemudian juga pengen ada sosialnya. Makanya kami kemarin buat kompetisi kaos berkarya di rumah. Temanya itu berkarya di rumah karena kan pas masa awal-awal pandemi itu di 1 atau 2 bulan pertama kita kan semuanya harus ini ya, stay at home gitu kan. Iya. Nah, jadi ada ide nih, kenapa nggak kita buat di rumah tapi tetap bisa berkarya gitu. Makanya tagline-nya itu berkarya di rumah. Nah, kemudian apa sih media apa yang bisa diimplementasikan gitu kan? Oh, kaos gitu kan. Bisa dicetak ke kaos. Kemudian kami ngadakan pengumpulan dana juga untuk nanti didonasikan kayak gitu. Nah, jadi kan dampak pandemi ini kan luar biasa gitu kan. Iya, gila. Jadi gila ada banget ini. Kalau nggak ada yang bisa bertahan mungkin, kemudian lebih banyak lagi yang nggak bisa bertahan kan gitu. Nah, jadi goals-nya meningkatkan kreativitas, tapi kita tetap peduli juga sama sesama. Itu sih kemarin bang. Dan submission-nya 405 karya itu memang terkejut juga tuh bang di awalnya, karena nggak nyangka banyak juga ternyata yang ikut gitu. Nah, makanya kemarin ya nggak nyangka lah, di luar ekspektasi bakal ada 400 peserta gitu. Nah, baru kemarin udah selesai seleksi. Nah, seleksinya cukup rumit kan karena berdebat sama judges yang lain. Iya. Maka terakhir dipilihlah itulah keputusan juri, juara 1, 2, 3-nya ya itulah dia. Itu sih bang. Untuk Rahmat sendiri, ini kan biasanya orang-orang desain grafis mayoritasnya itu kan di balik layar semua ya, benar kan? Iya. Nggak pengen di depan. Iya. Gitu. Jadi abang lihat juga adik itu memegang sosial media itu sekedar saja pengen bantu buat CV begitu kan ya. Iya. Nah, di balik itu semua seorang desain grafis nyari uangnya kayak mana sih? Kalau orang-orang nanya gitu sih, di balik layar atau kayak mana gitu? Mungkin maksudnya gini ya bang, kan gini, mungkin ya kalau aku tangkap pertanyaan abang, kalau misalnya seorang graphic design yang mungkin secara personal branding dia nggak nge-show up itu gitu, so gimana orang-orang supaya tahu gitu kan? Nah, aku sendiri kan kalau misalnya di sosial mediaku memang aku nggak ada sih bang naruh karya dan segala macam. Iya sih, abang lihat. Itu kayak lebih atau personal sosial media aku. Naruh di media platform lain. Iya.
Nggak ada juga, Bang. Nah, untuk saat ini nggak ada. Desain grafis aja gitu. Aku sih sebenarnya portofolio online itu penting, like Behance, kemudian Dribbble dan segala macam. Betul, Aku betul. tahu, cuma selama ini project-project yang udah aku kerjakan memang belum aku belum aku package presentasinya kemudian diupload di sosial media. Enggak sih. Ya nggak tahu, mungkin beda ya. Mungkin ada orang yang nge-personal brandingnya dari portofolio yang disubmit ke online portofolio like Behance dan segala macam. Nah, kalau aku karena memang aku bisa dibilang in-house Iya. in-house di Meja Kreatif gitu kan. Jadi project-project yang aku terima lebih banyak sih dari Meja Kreatif, Bang, gitu. Jadi klien-klien tuh datang ke Meja Kreatif, baru nge-projectnya datang ke aku. Nah, kalau misalnya yang di luar Meja Kreatif personal, biasanya klien-klien yang udah pernah aku handle ataupun teman-teman yang kenal sama aku. Nah, biasanya mereka itu bakal ngerekomendasikan gitu, Bang. Jadi kayak snowball gitu, efek snowball gitu. Nah, Efek bola salju ya. jadi benar-benar. ya karena aku sendiri ya bukan sombong atau gimana, tanpa ngepromosikan ada aja gitu kan. Nah, dari Meja Kreatif, dari personal itu ada gitu. Makanya paling sih kalau misalnya mereka minta, nah itu aku udah ada PDF-nya gitu. Udah ada PDF portofolio aku, terus aku kasih ke mereka. Cuma kalau misalnya dari yang sosial media dan segala macam, online segala macam, untuk saat ini aku belum ada buat gitu. Jadi project-project aku masih di laptop semua ini, Bang. Kalau Gitu. di Meja Kreatif, misalnya orang nanya nih ke Abang, Meja Kreatif itu apa sih? Abang jawabnya kayak mana ya? Satu kalimat itu tepatnya jasa desain atau ada yang lain? Di Meja Kreatif kalau misalnya Meja Kreatif itu sebenarnya branding design agency sih, Bang. branding desain agency. Jadi lebih ke situ. agensi. Nah, Targetnya jadi berarti orang sebenarnya yang sedang bantu usaha gitu. Target Gimana? pasarnya. Target pasarnya itu target lebih ke orang-orang yang mau berbisnis, buat logonya dari kami aja, Meja Kreatif gitu ya? Atau ada yang lain? Nah, branding itu kan, logo itu kan salah satu dari brand, Iya. Nah, jadi kan salah satu brand itu di dalamnya pasti ada logo, kemudian ada dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya Meja Kreatif lebih keseluruhan sih, Bang. Nah, mulai dari brand identity-nya seperti apa itu bisa kami bantu, dari strategi marketing dan segala macam, dari digital marketing ya. Nah, itu kita bisa bantu ke situ. Nah, sampai nanti mungkin pembuatan advertorialnya atau karena itu kita bisa bantu. Cuma secara umum Meja Kreatif itu agensi sih, agensi desain, lebih berfokus kepada branding gitu, Bang. Kalau di in-house-nya yang Ade bilang tadi, Mat, itu pasti hubungannya sama desain. Susah nggak sih ngebuat desain itu di Meja Kreatif, apalagi klien-kliennya yang kadang dia mintanya tuh aneh-aneh. Ada suka-dukanya kayak mana sih gitu? Selama jadi desain grafis. Kalau bisa ya. Nah, kalau misalnya di sekarang kan aku di agensi nih, Bang. Ya, di kreatif. Aku juga udah pernah ngerasakan in-house di corporate gitu. Nah, jadi bedanya kalau misalnya di corporate itu stylenya sama semua gitu, karena memang kita nge-branding untuk perusahaan. Nah, untuk meningkatkan citra perusahaan melalui desain yang kita buat. So, untuk desain internal gitu. Jadi secara visual itu senada semua gitu, karena kliennya cuma satu ya, perusahaan itu. Nah, kalau misalnya sekarang aku kan di agensi. Nah, kliennya itu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau misalnya kelebihannya sih kita bisa ngepacu diri kita nih dengan brief desain yang belum pernah kita handle gitu. Misalnya dari ini brand makanan, ini brand pakaian, ini brand misalnya
produk-produk kesehatan atau kecantikan. Nah itu semuanya kita dapat kalau misalnya kita di agensi ini gitu. Kalau misalnya di in-house kan kita cuma ngehandle untuk satu branding aja gitu. Nah kalau misalnya susahnya di agensi ini mungkin kita harus bisa handle beberapa perusahaan, timeline-nya itu harus ini sih Bang. Maksudnya di perusahaan A apa yang harus didesain, projectnya ini, di perusahaan B ini. Nah itu A, B dan C sebisa mungkin kita handle. Nah itu sih Bang yang jadi susahnya. Jadi kayak gini, Abang punya pengalaman ya, selama Abang kerja itu kan ada namanya pihak A, kita sebut aja provider warna merah, Telkomsel lah misalnya. Mau buat vendor, agensi suka buat branding gitu, desain gitu dia. Jadi berhubungan sama di bagian marketing pastinya kan. Iya pasti. Markom ya namanya. Di situ setahu yang Abang tangkap ya dari selama Abang kerja itu, mereka itu yang sebuah agensi yang kayak kalian itu bukan hanya sebagai logo brand identity, tapi juga dia mikirin mock-up-nya lebih ke gimana tampilan nanti di layout banner seperti apa, di digital seperti apa, seperti itu ya. Terus lagi nanti kan di mana kalau misalnya ada guidelines guideline. Iya, guidelines kan. Ini kita harus warna yang ini, logo kode warna gini, bener nggak itu? Terus nanti kalau misalnya mau buat baju, warna jangan yang beda, logonya itu dia. Iya. Halo. Macet nih. Nah, apakah kita berjalan? Iya. Tadi macet karena ada kesalahan jaringan ya. Nah, tadi kan aman. Jadi seperti itulah kayak kalian ya, agensi desain itu bukan hanya sekedar buat logo udah, tapi dia memikirkan segala sesuatu itu namanya nge-branding dari mock-up, dari digital gimana. Berarti gitulah kerjanya ya. Iya. Capek lah itu, Dik. Nah itu karena memang brand itu bukan logo doang, nama doang, warnanya doang, enggak. Jadi brand itu kan satu kesatuan yang utuh gitu Bang. Sampai iklim kerja juga itu harusnya masuk di ruang lingkup brand gitu. Nah jadi kalau misalnya memang ngedesain sih, utamanya itu dari logo, dari warna, kemudian turunannya itu baru masuk ke yang lain-lain, stationery, kemudian dan segala macam ya. Memang seperti itu sih Bang kerjaannya. Jadi gimana sih nanti presentasi misalnya untuk kaos gitu kan? Iya. Nah nanti kaosnya kalau udah dicetak itu presentasinya seperti apa? Nah itu namanya mock up. Nah itu kan semuanya harus digambarkan dengan senada gitu, sesuai dengan branding yang mau kita bangun kayak gitu. Nah, selain kita ngebuat itu, kita juga nge-research, berpikir brand seperti apa yang mau dibuat. Nah, yang itu sih yang tugas utamanya nge-branding sih itu, bukan sekedar ngebuat kartu nama, ngebuat baju dan segala macam, tapi brand yang harus kita buat gitu. Nah, misalnya untuk makanan, iklim brand seperti apa yang harus dibuat. Nah, itu sih tugas yang sebenarnya lebih dalam lagi untuk nge-branding itu, bukan sekedar ngedesain dan segala macamnya, tapi lebih jauh, lebih dalam lagi sih apa yang melandasi kita ngebuat satu brand ini seperti ini. Nah, itu sih Bang. Iya, karena gini, Abang bukan hanya sekedar ke cerita ini ke kau ya kan, Dek Rahmat, tapi juga ngasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton, sebenarnya desain itu bukan sekedar desain loh, kita juga memahami makna
dari satu klien atau sebuah perusahaan atau bisa sebuah organisasi apapun itu. Jadi kita bukan sekedar Bener-bener. desain ya, bener kan? Juga capek lo mikir itu. Kayak mana ya nanti kalau misalnya logo ini Iya. dicocokkan di satu media platform Karena digital, gitu kan? Bagus nggak ya? ada tanggung jawab ketika kita milih satu misalnya kita milih warna, Iya ya. itu kita bakal tanggung jawab sama warna yang kita gunakan gitu. Terus Kenapa kita warnanya milih itu, warna ini? Kenapa gini-gini? Semuanya itu kita pikirin ya. kayak abang dong. Berarti selama ini abang tanpa sadar, abang nge-branding untuk abang sendiri. Contoh ya, di sosial media abang itu kenapa warnanya warna, iya kan? Gitu Korek. ya. Berarti konsisten itu Itu termasuk branding. Abang juga branding berarti kan? Bener, Bang. Kayak buat di sosial media. Contoh, dari segi warna abang nggak mau pakai warna lain. Karena memang bukan hanya satu ya, sekedar bukan hanya suka aja, tapi punya makna. Kayak gitu, abang ambil warna biru Bener. ada maknanya, gitu kan? Ada filosofinya kalau misalnya dia bilang itu. Orange kenapa? Biar orang tahu Nah, siapa jadi- kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya biru oranye itu ingat siapa? Next bakal ingat abang gitu. Sampai ke situ sih. Apa ya? Pesannya, message-nya itu ke orang-orang itu sampai ke situ. Makanya nggak sembarangan sih kita. Itu ada tanggung jawabnya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di branding itu seperti itu. Yang abang tahu itu karena memang waktu itu ngebaca satu buku judulnya Desain Grafis Pemula. Di situ dibilang bahwasanya kita itu bisa loh menciptakan warna unik kita sendiri. Bahkan orang kenal kita itu karena segi warna bisa, dari karakter bisa, cakap kita bisa, argumen kita bisa, segala macamnya. Jadi abang karena ini juga belajar untuk public speaking ya, cakap-cakap melalui online, dan teman-teman juga boleh komen juga, kenapa sih Bang Mita mulai akhir-akhir ini udah mulai gini. Itu bagian sebenarnya branding ya, sebenarnya tanpa kita sadar. Kan? Itu dia Bang senangnya. Kayak kalian bukan hanya sekedar abang sharing nih, ngomong kita dua nih, ya kan? Gimana? Kayak pertanyaan itu pertanyaan template. Gimana? Ada kabar? Sehat dukanya gitu? Enggak juga. Abang pengennya bebas gitu. Tanyaannya itu enggak langsung gitu. Dadakan malah. Rahmat 2 hari yang lalu kan abang chat, Dek lagi sibuk. Yuk kita sharing-sharing sama kawan-kawan yuk. Karena memang abang mau menciptakan audiens abang itu. Kalau kalian mau lihat editing foto, desain, logo, video, di sini tempatnya. Abang punya. Abang akan sharing-sharing gitu. Juga abang belajar tuh dari corona nih. Ikuti webinar banyak gitu. Webinar itu abang sering ikutin dari mulai Maret tuh. Ada ikut ini nih yang gratis cari, ya kan? Bahkan yang berbayar. Dari ada berapa ya platform? Ada salah satu yang abang tertarik nih. Salah satunya kita sebut aja lah Pokraft.com. Coba dicek. Itu course online. Abang kebetulan situ dapat promosi. Bayarnya setengah. Hanya modal 200 limpol, 100 limpol lah kalau nggak salah itu. Di situ ngebahas tentang membangun brand identity dari desain grafis. Dari situ abang belajar dari segi warna, palet, wall color, menentukan warna, ada perbandingan warna, kenapa bisa warna. Abang juga mikir itu, biru itu lawan warnanya apa? Orange. Gitu. Ya, orange. Iya kan? Merah, kuning itu perpaduan dari segitiga. Belajar sampai segitunya. Apa itu teori simetri, asimetri, skala, lebih ke situ jadinya. Ini teorinya. Nah, jadi kan bagi orang-orang yang belum dapat ilmu ini, terus mereka juga karena ragu tahu, aduh berbayar nih, ya abang juga bantu share juga di media sosial. Salah satunya kayak Rahmat ini kan, jadi share ke bener-bener yang satu frekuensi. Rahmat jago nih desain, abang sharing-sharing juga lah ke dia. Salah satunya gitu. Jadi bukan hanya sekedar live. Ya macet deh. Itu deh. By the way kan, sama Bang Rizky udah kenal lama gitu. Bang Rizky founder Meja Kreatif. Kok bisa gitu? Abang belum pernah ketemu, tapi kayaknya lihat dia waktu kalian juga jalan-jalan di salah satu seminar workshop ya di luar kota. Enak kali kalian hanya modal desain, cakap-cakap workshop bisa kemana-mana. Itu gimana ceritanya tuh? Iya. Pertama di Gorontalo atau di Padang? Di Gorontalo Bang. Free ya? Kalau ada itu? Free Bang. Wih, keren. Free itu sana aja modal.
seminggu gimana? Modalnya tuh ilmu desain, sharing-sharing ke sana. Iya, iya. Ada di sana itu seminar, ada satu tema seminar tentang teknologi, kemudian ada juga tentang periklanan. So kita dapat invitation untuk ke sana sih Bang. Itu kita seminggu semuanya dibiayai. Wih, nah kali ya. Apakah menurut Ade nih, selama ngikutin kegiatan di luar Sumatera, kayak Jawa, Makassar, Sulawesi, Jakarta, desain grafis tuh menjanjikan nggak di masa depan gitu? Terus lebih kemana nanti? Kalau bisa Ya, menjanjikan sudah pasti. Boleh juga kawan-kawan boleh tes Pekerjaan aja deh ya. zaman beberapa tahun yang lalu, aku tuh apa ya, UI UX designer, kemudian product designer dan segala macam itu masih awam di kupingku gitu. Pekerjaannya masih bisa dibilang jarang lah orang tahu gitu. Nah, cuma belakangan ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama desain. Nah, tapi intinya adalah graphic design. Memang itu pecahannya gitu. Nah, jadi sebenarnya desain ini kedepannya memang bakal terus berkembang gitu Bang. Apalagi desain visual gitu kan. Mau itu graphic design, mau itu motion, UI UX dan segala macam, pastinya bakal berkembang. Apalagi sekarang kan udah media sekarang kan udah digitalisasi, udah semakin berkembang gitu. Coba 2 atau 3 tahun belakangan sosial media ada nggak video kemudian fitur live dan segala macam, itu nggak ada gitu kan. Nah sekarang semuanya udah digitalisasi, semua produk itu dijual melalui sosial media, yang mana pasti butuh desain. Nah so pasti yang namanya graphic design itu kedepannya bakal dicari sih gitu. Peluang kerjanya itu besar gitu. Ada salah satu senior abang juga bilang gini, siap-siap aja, tekuni satu bidang aja yang kalian suka. Bisa jadi itu dari hobi jadi profesi. Kita nggak tahu kan, dulunya bener. Yang suka hobi nyoret-nyoret di laptop, nyoret-nyoret di komputer kita, itu bagian namanya desain, kata mereka pasarannya. Itu jadi profesi sekarang, bahkan di startup itu dipakai, bener kan? Itu wah kan. Dari dulu nih, coba ya pikirkan, juga teman-teman yang lagi mau live juga boleh komen-komen. Sekarang atau dulu ada nggak kepikiran ada yang dulu pekerjaan buzzer, influencer, terus dibayar lagi? Nggak ada kan? Nggak ada, zaman itu nggak ada gitu. Jadi, maksudnya baru-baru belakangan ini gitu, ada pekerjaan yang judul nama pekerjaannya itu dulu kita nggak tahu gitu. Ada gitu Bu. Nah, makanya terus berkembang gitu. Kalau adik tekuni satu aja di bidang yang kayak adik mau desain grafis, kayak abang juga sukanya di editor, lebih editing ya kan? Yeah. Kalau di Rinu kan lebih ke desainnya, lebih ke desainnya. Kita tekuni bahkan semester 1 itu, bahkan kelas 3 SMA pun abang udah suka ngedit gitu. Intinya kalau kita jalan terus tuh nggak kemana-mana tuh kita. Di situ aja udah cari orang. Itulah nge-brandingnya bang mungkin ya. Kalau setara kesimpulan yang dirimu bilang tadi, itu nggak pendek atau nggak sebentar nge-branding kita sendiri. Sama seperti logo ya. Kalau misalnya nge-brand itu bukan itu penggunaannya itu jangka panjang gitu. Jadi kita memang harus konsisten sama desain yang udah atau style yang udah kita buat gitu. Dan itu harus continue gitu. Misalnya abang penggunaan warnanya biru sama oranye. Kalau bisa abang sebulan 2 bulan pakai biru oranye, terus bulan ketiga abang ganti lagi warnanya, itu kan udah bukan udah ngerubah bakal orang brandingnya abang gitu. Nggak continue, nggak berkesinambungan. Nah, kalau brand kan harus kayak gitu. Kalau boleh cerita seputar bidang yang kita minati kemudian dijadikan usaha atau dijadikan next ke depannya kalau bisa kita tekunin bisa jadi pekerjaan kita. Nah, aku sebenarnya kan memang dari dulu aku seneng gambar nih, Bang.
gambar manual, gambar pakai tangan lah gitu kan, pensil, berupa sketch realistik dan segala macam. Itu aku dari SMP, SMA itu memang udah bisa dibilang jago gambar lah, karena teman-teman dan guru seni rupa juga appreciate sama desain yang aku buat. Nah, apa namanya, kesukaannya satu desain kan, gambar gitu kan. Nah, so masuk ke kuliah, aku tuh kayak berpikir gitu, kalau misalnya aku manual aja, apa yang bisa aku dapatkan dari ini gitu kan. Nah, makanya aku main ke coba-coba, bertepatan juga aku ngelihat poster-poster desain di kampus, poster event, nah itu bagus-bagus gitu. Nah, kenapa aku nggak meningkatkan skill gambarku tapi melalui media yang berbeda gitu, melalui media digital gitu, software pemrograman seperti Photoshop, Adobe Illustrator dan segala macam. Nah, kenapa aku nggak main di situ? Nah, makanya dari mulai kuliah itulah aku coba main sampai sekarang. Aku nggak nyangka kalau misalnya kerjaan aku sekarang tuh sebagai creative design gitu. Itu niatnya itu ya pengen tampil atau di belakang layar lah, orang kreatif dan segala macam, malah jadi graphic design. Nah, itu sih Bang. By the way kan, abang nanya nih, karena kalau misalnya kita tekuni aja satu bidang, sebenarnya akan sangat menjanjikan sih ke pekerjaan kita ke depannya. Siapa sangka sekarang kayaknya abang dapat berita-berita ya kan dari online. Di Line Today juga bilang, apapun itu, media manapun itu, setiap startup itu mengkhususkan desain, orang-orang editor itu mengkhususkan ini ruangan dia. Wah, secara tidak langsung yang dulunya hobi jadi profesi memang. Bang, ini ada yang nanya nih, Bang, 3 warna yang enak buat edit produk makanan apa aja? Oh iya, Mat, jawab dulu dong Mat. Kebetulan kan dirimu lebih ke suka desain tuh. Kayaknya macet deh. Dia kok blur-blur ya? Boleh. Iya, kita lihat di sini dia. Jelas kan Bang? Jelas kan? Jelas. Ada apa yang terjadi? Soalnya sudah ada yang nanya nih. Jelas kan Bang? Halo? Rahmat Hidayat. Iya, halo. Jelas? Jelas? Iya, kenapa dada-dada? Kirain aku macet gitu, enggak ya? Nggak ada suaranya? Oh, nggak ada suaranya? Ada kok, ada. Nah, masalah teknis. Nggak apa-apa tuh. Ya. Ini ada yang nanya nih, dari yang komen-komen. Bang, 3 warna yang enak buat edit produk makanan apa aja ya? Ya, dari siapa tuh? Rizky. Saya Rizky. Ya, Rizky. Jawab nih Bang. Iya lah, jawab lah. Ya, jawab. Nah, kalau misalnya untuk industri food and beverage atau kuliner, 3 warna yang enak buat produk itu biasanya merah, kuning, kemudian warna-warna yang bisa dibilang dari psikologi warnanya sendiri membangkitkan selera makan gitu. Misalnya, kenapa brand-brand makanan itu warnanya merah, kalau nggak merah kuning. Sebenarnya dua itu aja sih. Kalau misalnya 3 itu sebisa mungkin warna-warna yang warna-warna yang hangat gitu, warna yang warm. Tapi jangan yang dingin seperti biru, kemudian ke hijau atau torju dan segala macam. Itu kalau misalnya untuk warna makanan sebisa mungkin jangan. Cuma warna-warna hangat lah, terutama ya merah sama kuning. Nah, karena dari psikologinya juga. Buat kalau abang tuh di buku yang abang baca, namanya tuh, dia desain grafis pemula. Untuk filosofi makna warna di makanan lebih banyak tuh warna merah ya.
Merah kuning. Makanya merah kuning. Kalau merah itu kan Jadi, terbukti itu ya, yang saat ini lagi, ya. ya kan? Kita tahu lah. Ya, jadi Si secara psikologi Maggi, pizza, benar, apa lagi? Sebut benar. brand lagi. benar itu pasti merah semua warna brand-brand terkenal. Iya dong. Nah, Kalau kalau karena Bang, asuransi dia warnanya hijau, kebersihan, alam. ya, Bener kan? ya, Nah, benar. meja kreatif kenapa warnanya kuning sama hitam ya? Pilihan warnanya itu Nah. memang dari bawaan aja ya. Nah, ini langsung lompat ke ini ya, ke meja kreatif. Ya, itulah. Kalau kita dari- bisa punya suka Bener. daerahnya. Ah, Nggak masalah kan? kalau dari brand guideline yang kita ada, kenapa warnanya misalnya color code-nya itu ada di segala macam. Cuma kalau dari sekilas kita lihat warnanya kan lebih ke oranye emas gitu sih kan. Nah, artinya sih oranye tuh kreatif sih, Bang. Nah, sama kayak apa Kayak abang dong. namanya kan, meja kreatif. Oranye kan kreatif. Nah, Berarti yang orange itu kreatif, gembira ya? oranye itu kreatif, semangat. Nah, itu sih. Nah, makanya Hitam? ya sesuai lah sama ininya, nama brandnya kan, meja kreatif. Itu sih, Kalau Bang. hitam? Hitam itu bisa merepresentasikan elegan, kemudian Iya, profesional, elegan. Pernah bang juga kemudian lihat. kuat, Kuat, stabil. profesional gitu kan. Nah, itu simple itu sih. Makanya memang dari founder sendiri ciri khas atau gaya yang ingin dibangun sih seperti itu. Nggak yang desain heboh-heboh dan segala macam, kita tuh simple, elegan, profesional tapi tetap kreatif itu sih. Iya, jadi kalau kawan-kawan nih yang mau usaha, juga abang pernah baca di artikel di salah satu media ternama, sebut saja Kompas. Mereka bilang Iya. ada satu artikel mereka bisnis menentukan logo kita untuk bisnis itu sebenarnya yang simpel. Bener. Warnanya flat dasar ya kan. Ya. Nah, zaman sekarang Dan mudah juga diingat. lebih enak lah dilihat gitu. Untuk peletakan nanti di satu mockup, dua mockup, baik di printernya, baik digitalnya, Iya. itu lebih enak gitu. Memang udah setiap tahun itu ada tren desain 2020 seperti ini. Ada nggak dulu? Memang ada nggak itu? Ya. Itu Kalau diciptakan untuk sama orang tren desain. tiap tahun, kalau tren tiap tahunnya memang ada. Nah, cuma kembali lagi kalau misalnya kita ngebuat brand, sebisa mungkin jangan ngikutin tren, Bang. Oh, kenapa? Karena brand itu kan goalsnya jangka panjang. Sedangkan tren itu Iya, kita nggak benar. tahu. Trennya itu bisa bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kita kalau misalnya mau buat brand, ya udah. Idealisnya kita ngebangun brand, apanya yang mau ditonjolkan, mau dibuat seperti apa. Jangan ngikut-ngikutin tren atau zaman segala macam. Ya itu oke, boleh. Cuma kalau misalnya memang bakal jangka panjang, sebisa mungkin ya idealis brand tersebut apa yang mau kita angkat gitu. Karena kan tren ini kan berubah-ubah, sedangkan brand itu harusnya bakal diingat sepanjang masa gitu kalau bisa kan. Ya makanya ya itu, ya nggak salah sih ngikutin tren. Kalau tren itu kalau misalnya didesain, Bang, bisa dibilang cycle. Nah, cycle lingkaran. Jadi kayak sebenarnya dulu udah ada, terus dinaikkan lagi tapi packagingnya itu beda, atau di desainnya itu mungkin ada tambahan dan segala macam kayak gitu. Misalnya gradien itu semenjak Instagram ganti logo itu ngetren gitu kan. Ada sekarang gradien ya masih ngetren tapi nggak terlalu gitu kan. Nah seperti itu sebenarnya kan balik lagi gitu, tren-trennya bakal balik lagi. Misalnya tren-tren retro sekarang juga masih ada gitu kan, masih main. Nah, cuma kalau misalnya pengen ngebuat brand ya sebisa mungkin jangan berpatokan sama tren yang ada gitu. Di masa Karena pandemi ini, ya maaf ya Bang Motong, di masa pandemi ini Ya. desain grafis itu kan kerjaan jasa ya.
kita ngasih pelayanan buat logo gitu. Pakai nggak itu? Dan Jelas gimana kepake platformnya? dong bang. Platform perusahaan, apakah hanya di perusahaan aja atau sekarang gimana gitu? Kalau di daerah Medan lah, bisa melamar kerja di mana aja gitu? Atau kayak mana gitu? Ini Perusahaan maksudnya gimana, atau Pak? beda atau? Jadi kalau di desain grafis ini, dia itu kan Mm-mm. sekarang lebih dulunya kan jadi hobi kadang-kadang profesi. Profesi yang sering dipakai itu di mana selain startup gitu lah. Mm-mm. Nah, maksudnya gini ya, jasa desain ini apalagi di masa pandemi itu biasanya siapa yang pakai, siapa yang gunakan, gitu ya bang? Iya, Kurang iya, lebih jadi kayak pertanyaan. gitu. Maaf ya, pertanyaan abang Nah, agak ribet. iya ya, apa bang? Nah, kalau misalnya jasa desain, apalagi di masa pandemi ini, justru lebih apa ya, lebih naik-naiknya gitu jasa desain ya. Karena kan semua orang, ya bang, mungkin di 1 atau 2 bulan pertama, ya semua orang tahu pasti kita lagi down-downnya. Meja Kreatif juga gitu kemarin. Nah, cuma dari masa peralihan untuk survive di masa pandemi ini, cara apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Nah, banyak orang beralih ke pemasaran digital. Nah, misalnya melalui sosial media, kemudian melalui iklan-iklan di sosial media juga. Pastinya di sosial media, nomor 1 sosial media pasti. Nah, sosial media itu kan butuh yang namanya desain, butuh yang namanya foto produk yang bagus. Kalau Nah, jadi namanya tuh social marketing apa ya? digital Social media marketing. marketing itu ya? Di situ ya? Nah, sosial media marketing. Nah, iya benar-benar. Sosial media manajemen gitu, sosial media marketing itulah. Nah, itu banyak klien-klien dari kami proyeknya itu sosial media manajemennya itu. Karena memang penjualan di sosial media itu memang ini ya, memang apalah, memang besar lah peminatnya gitu. Kemudian efisien juga gitu sih bang. Karena apalagi pandemi semua orang pasti main di gadget gitu kan. Terkait yang dirimu bilang sosial media, abang ikuti ada salah satu orang dari Pulau Sulawesi sana lah. Nah, dia itu buat apa ya, course online sosial media namanya Instagram Hack. Bagaimana cara meningkatkan follower, meningkatkan engagement, lebih ikutin kayak mana ikutin trend di Instagram. Abang ikut itu? Karena memang kalau abang dulu kan memang suka jasa fotografi videografi. Zaman sekarang vakum itu. Kenapa ada abang bilang? Cobalah bayangkan fotografi kalau lagi main sekarang. Meskipun ada sebagian ya, saya bukan mau bilang apa. Sebagian kalau ada orang-orang yang pengen foto, udah fotonya udah terpakai, udah buat, pengen orang tuh segan juga ngeposting. Ih, di masa corona ini kalau saya posting atau nanti dinilai orang nggak ikuti aturan pemerintah lah, inilah itu aja, itu mereka alasan klasik mereka. Nah, abang berubah langsung, ini nggak benar nih, kayaknya kita harus regulasi, putar otak lagi, mikir lagi. Salah satunya harus kita nge-branding abang sendiri, salah satunya abang buat konten yang menarik, berbagi, menentukan needs abang, audiensnya abang apa. Kayak kalian itu pengen abang tarik, ayo kita diskusi, orang-orang yang pengen mau belajar sini di konten saya. Ada juga, bahkan saya juga di affiliate gitu, ikutin reseller, semua dicoba lah, meskipun ada ya kerja tetap, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa nyari tambahan kan. Kayak kalian tuh kan, apa kegiatan sekarang by the way? Sampai belum abang tanya kegiatan tadi selain di meja kreatif. Lupa bang. Random gitu. Kegiatan sekarang sibuk di ini aja sih bang, meja kreatif sama nge-project. Paling kalau ada project dari luar kan. Cuma sekarang lagi banyak-banyaknya project nih di meja kreatif, makanya pusing juga. Nanti alhamdulillah boleh dong main-main ke meja kreatif. Boleh. Nah, kita nanti insya Allah bakal office baru bang, bulan Agustus. Dimana? Agustus ke September kita office baru. Nah, nanti masih dirahasiakan, nanti
Kalau Oke, misalnya oke, memang udah siap. ready, nanti bakal di-invite lah Kimet Production-nya sama tim. Sekalian promosi Anda ya. Ini Kimet, ya, Kimet Production ini by the way, aku dari dulu ngikutin beberapa kegiatan abang nih. Ini memang luar biasa nih. Iya, jadi sekarang abang kayaknya itu sama tim juga ini nggak bener nih. Kita tuh lagi vakum, jadi pengen berubah. Melalui apa dulu? Kalian nge-branding usaha-usaha kalian. Ada anggota sebagian dia juga usaha lain. Jadi kayak, yuk kalian bisa cari cara lain, bukan hanya di sini. Meskipun kita udah tahu banyak, bukan hanya kita yang terdampak, tapi yang lain. Ada yang jualan franchise coffee house ID di Medan itu ada yang jasa website, ada dia yang juga jago MC, macam-macam, ada yang fotografi. Nah, jadi abang sebar tuh, bahkan diri abang juga. Ayo kita nge-branding. Abang ada kelas namanya kelas Instagram, ikutin, ada di link bio, bahkan abang gitu-gituin. Ini juga pun abang bukan berdiri sendiri, affiliate lah masih. Kalau mau gabung pakai kode voucher ini ya, gini-gini. Ikuti semua. Jadi berubah drastis lah. Yang dulunya suka di lapangan, sekarang pengen lah udah editing aja gitu. Editor aja dari rumah. Seperti itu. Kalau kita nggak berubah ya kacau kita nih, berhenti. Jadi itulah yang saat ini bisa jadi solusi bagi tim-tim dan kayak abang juga. Jadi sengaja memang kita diamin dulu, branding lah masing-masing. Karena kalau untuk produksi jasa itu kan kepercayaan yang dibeli kan. Bener. Trust. Ya bener. Nah kayak dirimu kan logo ini sama bang ini aja, sama bang ini aja. Nah dari situlah kita, oke, kita ini harus cari usaha masing-masing. Nggak apa-apa, izin. Abang juga pertanyakan di grup gini. Termasuk kita buat ini gitu deh. Jadi salah satu kegiatan, yuk kalau kawan-kawan mau belajar, ya udah sama ahlinya, sama yang sudah berpengalaman, baik sama yang masih belajar tapi dia ingin tertarik gitu. Bener kan? Oke. Bener bang, bener. Nur Rahmat nih kasih tahu sama kalau bisa cara enak nggak di sekarang desain grafis. Terus kiat mau jadi desain grafis pemula kayak mana? Kasih tahu. Kalau ngomong enak, gimana ya? Karena kan yakin mau jadi desainer. Kenapa gitu? Pasti orang gitu kan. Sebenarnya semua pekerjaan sih bang. Nah soalnya gini pertanyaannya, enak nggak gitu? Bukan nggak enak nggak gitu kan? Iya, pertanyaannya. Iya. Itu ya, jadi kembali ya. Nggak enak nggak jadi desain grafis? Nah. Karena ya setiap pekerjaan pasti ada enak dan gak enaknya gitu. Cuma kembali lagi ke kita gimana sih ngejalaninya, apakah memang pekerjaan itu udah memang passion kita di awal, kita udah memang tertarik, kita udah mencintai pekerjaan kita apa enggak kayak gitu. Nah kalau misalnya aku sendiri yang memang dulunya hobi atau suka all about art, semua yang tentang seni gitu kan, ada gambar segala macem, kemudian bergeser ke digitalisasi melalui graphic design, ya aku sih senang menjalaninya bang. Gitu. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Ada enaknya itu ya kita jadi pernah menghandle project-project yang belum pernah kita coba gitu. Misalnya handle project di bidang ini, di bidang A, di bidang B kayak gitu. Nah, mantap nih memang. Kemudian kita bangganya ketika brandnya naik, produknya dicetak, packagingnya ada di mana-mana. Nah itu kita tuh bangga. Nah, jadi kalau misalnya aku ke pasar swalayan gitu kan, kita ke belanja, ini desainku kayak gitu bang, sampai kayak gitu. Jadi kayak bangga gitu. Wah. Iya. Kayak gitu. Pernah alami juga. Kalau abang sih, itu videoku yang di billboard itu ya. Kadang nggak nyangka gitu kan. Bener kan? Di digital. Ya. Iya, bener-bener. Suatu kebanggaan. Beli aku, ya ini desain tuh kayak gitu kan. Jadi kayak kalau abang ambil kesimpulan aja sih. Yang Ade bilang tuh, itu adik senang kan jalaninya kan, suka kan, seneng kan. Jadi, yang enaknya iya, passion. Apalagi passion, bagian dari suka. Passion udah digeluti lama. Kalau bahasa istilah buku, istilah cara hidup kita biar supaya bertahan lama dan senang, itu istilahnya ikigai. Ya kan, abang pernah baca apa tuh? Ikigai. Ikigai. Coba deh buat teman-teman kalau yang tahu
teori Ikigai itu apapun yang kita kerjakan yang sesuai sama bidang kita, senang kita, itu bakal lebih panjang dari segala usia. iya. Tapi nanti lah cek aja Ikigai. Itu info Ya, baru buat betul. kawan-kawan. Jadi itu cek. Nah. Itulah makanya senangnya abang ini alias ini abang melawan blok diri. Udah deh, gak usah di belakang, di depan layar juga belajar. Gitu sampean. Udahlah kita cari orang-orang yang mau kayak Rahmat. Nanti juga sebenarnya segen juga sama foundernya Meja Kreatif. Suatu saat nanti pengen ini udahlah nanti dulu yang kenal dulu lah gitu. Ya halo Rizky. Iya. Itu dia. Salam kenal, kirim salam ya. Itu sih. Iya, siap Bang. Nah, terakhir ya. Nah, itu. Terakhir aja. Mungkin terlalu lama. Tadi enaknya ada Bang, nggak enaknya nggak dijelaskan ini. Oh iya. Ya, terakhir itu mau nanya itu. Nggak enaknya di desain grafis gimana? Ya itu sih balik lagi yang namanya pekerjaan ada enak dan gak enaknya. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang gak enak menimpa kita kita ya stop give up enggak gitu kan. Nah kalau misalnya di graphic design ini gak enaknya itu lebih ke kita itu miskomunikasi sama klien. Kita itu nggak paham apa maunya klien, nggak paham gimana cara ngebaca brief, nggak paham gimana apa ya alur ngedesain itu seperti apa, sehingga ketika desainnya udah jadi revisi unlimited revisi. Nah itu yang salah Bang. Nah itu yang gak enaknya karena kita nggak paham klien, kita nggak paham masalah apa yang mau kita selesaikan dari desain. Nah itu yang gak enaknya sih, ya namanya biasalah revisi kan, desainer gak enaknya revisi. Kemudian ya itu sih revisi aja sih paling. Kita nggak paham ada tuh di konten abang curhatan seorang desainer. Kadang ya klien minta revisi terus dan masukkan banyak foto-foto, banyak logo-logo, tapi yang dipilih yang pertama. Menurut kita itu yang jelek, tapi mereka bilang suka. Itu kadang buat kepala pusing kan. Nah itu Bang, sebenarnya gini Bang, kita kan kita kalau misalnya aku di graphic design berarti memang aku mengerti tentang desain, mengerti tentang apa dan segala macamnya. Tapi kan berbeda sama klien kita Bang. Iya. Nah klien kita kan backgroundnya bukan desain. Nah caranya kalau misalnya memang apa ya, ketika kita bilang A ini yang bagus tapi dia malah pilih B, harusnya kita edukasi gitu. First kita edukasi dulu, Pak, Bu, sebenarnya desain yang baik itu seperti ini loh, karena kan merepresentasikan apa yang ingin Bapak sampaikan seperti ini. Itu kita edukasi dulu. Toh kalau misalnya memang desain ini kan juga masalah feel, masalah hati kan, suka atau enggaknya gitu kan. Toh kalau misalnya memang dia udah kita edukasi terus tetap nggak mau, ya udah. Klien adalah klien tetap klien seperti itu. Jadi ya kita edukasi. Klien adalah raja katanya. Ya, mau kayak mana itu bagian dari pekerjaan kan, nggak bisa kita lepas. Ya itulah kalau ditanya ambil kesimpulannya sih desain grafis baik yang bekerja audiovisual, bukan hanya desain grafis, para editor lah ibarat kita bilang editing itu orang kreatif fokuskan itu next kedepannya kita yakin bakal jadi sebuah pekerjaan yang disukai dan diminati banyak orang, ya kan? Itu bahkan ada info baru nih di sekolah-sekolah itu udah ada mata pelajaran ilmu komunikasi. Oh iya. Di sekolah tingkat apa tuh Bang? Iya, salah satu di Kota Abang gitu. Di SMK-nya itu tingkat ada ilmu komunikasi. Udah ada. Ini berarti ladangnya kita nih sebenarnya. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan, wah sudah selesai. Nah kayak gini, meskipun abang masih suatu saat ini kan bisnisnya itu biasa. Suatu saat abang pengen lah ada produknya gitu. Suatu saat pengen ngembangin. Ya kita lihat aja nanti next di konten-konten abang selanjutnya. Begitu juga nanti kita Rahmat kalau misalnya jumpa di Medan, kita sharing-sharing dan buat konten jilid 2-nya ya. Curhatan siap Bang. Lebih keren ya. Nah ini kan versinya teman-teman yang sudah live, makasih gitu.
Jadi untuk nextnya kita buat info-info tentang dunia editing. Kalau nama programnya itu, nama abang itu buat Bandit, bahas-bahas editing, bahas-bahas ngedit. Oh, keren kan? Itulah sejarah promosinya. Iya bang. Udah itu aja sih yang mau tanyakan. Pesan terakhir lah untuk kawan-kawan. Desain Apa ya? grafis bisnis bagus nggak di saat ini? Itu aja. Oh, oke. Desain grafis itu bisnis bagus di saat ini, nanti, dan ke depan. Wih, terbaik. Rahmat. Siap, Mat. Makasih, Mat. Jadi, Oke bang. ya Bang foto dulu sekali ya. 1, 2, 3. Oh ya. Oke. Makasih ya, Mat. Itu aja dulu, Oke, Bang. kawan-kawan. Makasih semua yang udah mau ikutin dan dengerin kami sharing. Kami sih nggak mikirin berapa orang viewersnya, tapi yang kami butuhkan sharing. Setidaknya kita melatih untuk berbicara, ya benar kan? Setidaknya kita melatih untuk cari ilmu baru. Rupanya A, B, ilmu si A, ilmu B, oh kayak gitu rupanya. Setidaknya itu. Makasih semuanya, dadah. Nah, Makasih ya, Mat. ya bang, kembali.